Hidangan Tahun Baru menjadi bagian penting dari perayaan di berbagai negara. Selain menjadi pelengkap momen kebersamaan, makanan ini sering dianggap sebagai simbol keberuntungan, kemakmuran, dan kebahagiaan. Tradisi ini diwariskan turun-temurun, mencerminkan sejarah dan budaya setiap negara. Di Indonesia, ikan bakar atau jagung bakar sering menjadi favorit saat Tahun Baru. Tradisi makanan yang dibakar memang sangat populer. Tapi di negara lain, ada juga hidangan khusus yang unik untuk merayakan Tahun Baru. Tertarik untuk mengetahui lebih lanjut? Mari kita eksplorasi bersama. Fasilopita dari Yunani. Kue ini disajikan khusus pada 1 Januari untuk menghormati Santo Basil yang dipercaya membawa keberuntungan bagi yang memotong dan memakannya. Tradisi uniknya, dengan menyembunyikan koin di dalam kue dan yang menemukannya akan mendapat keberuntungan. Fasilopita memiliki rasa jeruk yang kadang ditambahkan dengan kacang. Bagian atasnya diberi gula bubuk atau yogurt. Tradisi ini melambangkan harapan akan keberuntungan dan kebahagiaan di Tahun Baru. Lentil Soup Italia. Di Italia, lentil dianggap sebagai simbol keberuntungan dan kemakmuran karena bentuknya menyerupai koin. Sup lentil dengan sosis cotechino menjadi salah satu hidangan populer Tahun Baru yang dipercaya membawa keberuntungan finansial dan menjadi tradisi penting dalam perayaan Tahun Baru di Italia. King Cake Prancis. Seperti Fasilopita di Yunani, di dalam cake ini terdapat koin emas tersembunyi yang menemukannya dianggap akan mendapat keberuntungan dan kemakmuran sepanjang tahun. Black Eyed Peas atau kacang polong hitam dan John Hopin di Amerika Serikat. Kacang polong hitam melambangkan keberuntungan karena saat dimasak ukurannya akan membesar, yang dipercaya membawa kekayaan sepanjang tahun baru. Ada juga pepatah yang menyertainya, "Eat poor on New Year's and eat fat the rest of the year," yang artinya makan sederhana di tahun baru supaya bisa menikmati kelimpahan sepanjang tahun. Salah satu hidangan yang menggunakan kacang polong hitam adalah Hopin John. Terdiri dari kacang polong hitam, nasi, daging, disajikan dengan sayuran hijau, dan roti atau jagung. Hopin John berasal dari pengaruh budaya Afrika dan Karibia Barat yang dibawa ke Amerika Utara oleh para budak. Pada malam Tahun Baru, Hopin John dipercaya membawa keberuntungan dan kemakmuran, sehingga sering dihidangkan dalam perayaan Tahun Baru di Amerika Serikat, terutama di bagian selatan. Tamales dan buñuelos dari Meksiko. Tamales terbuat dari adonan jagung yang diisi dengan daging, keju, atau isian lainnya. Dibungkus dengan kulit jagung lalu dikukus hingga matang. Hidangan ini melambangkan kebahagiaan dan sering disandingkan dengan sup menudo khas Meksiko. Sementara buñuelos, hidangan penutup tradisional berupa gorengan manis yang disiram dengan sirup. Biasanya disajikan saat malam Tahun Baru. Uniknya, tradisi menyertai hidangan ini, piring keramik tempat buñuelos disajikan harus dilempar ke tembok sebagai simbol pembuka keberuntungan di tahun mendatang. Buñuelos tidak hanya sekedar makanan, tetapi juga bagian dari tradisi dan sejarah yang diwariskan turun-temurun. Irish Bannock dari Irlandia. Roti tradisional Irlandia yang dimakan saat perayaan Tahun Baru. Dalam tradisi Irlandia, roti ini digunakan untuk memukul tembok rumah guna mengusir nasib buruk atau roh jahat. 12 anggur dari Spanyol. Malam Tahun Baru dirayakan dengan tradisi makan 12 macam anggur tepat saat tengah malam. Setiap dentang lonceng jam, 1 butir anggur akan dimakan, melambangkan harapan yang baik untuk 12 bulan ke depan. Tradisi ini dimulai pada awal abad ke-20.
ketika panen anggur melimpah di Alicante. Sejak itu, kebiasaan ini menyebar ke negara-negara berbahasa Spanyol. Beberapa orang percaya rasa anggur yang manis dan asam menandakan keberuntungan atau tantangan di tahun mendatang. Tradisi ini juga dianggap sebagai cara mengusir energi negatif dan menyambut keberuntungan di tahun depan. Mie soba, mochi, dan osechi ryori dari Jepang. Di Jepang, makan mie soba saat tahun baru menjadi tradisi untuk mengakhiri tahun lama dan menyambut tahun baru dengan harapan yang panjang umur dan keberuntungan. Mie soba terbuat dari gandum hitam, biasanya dimakan bersama keluarga pada saat tengah malam. Tradisi ini sudah ada sejak abad ke-17. Selain mie soba, masyarakat Jepang juga membuat mochi dengan cara menumbuk beras ketan yang disebut dengan mochi hitsuki. Tradisi ini menguatkan hubungan keluarga dan melambangkan keharmonisan serta kelanjutan tradisi. Sedangkan osechi ryori terdiri dari berbagai makanan yang disusun dalam kotak bertingkat atau jubako. Setiap makanan memiliki makna simbolis seperti datemaki atau telur dadar gulung yang melambangkan kesuksesan. Kuromame atau kacang kedelai hitam untuk kesehatan. Kazunoko atau telur ikan herring untuk panen melimpah. Dan kamaboko, ikan olahan yang melambangkan keberuntungan. Osechi ryori menjadi cara masyarakat Jepang merayakan tahun baru dengan harapan baik dan kebersamaan. Ikan herring di Polandia dan Skandinavia. Tradisi makan ikan herring di tengah malam perayaan tahun baru menjadi simbol harapan yang membawa keberuntungan dan kemakmuran di tahun mendatang. Di Polandia, ikan herring direndam di dalam air selama 24 jam. Lalu diawetkan dengan bawang, rempah-rempah, gula, dan cuka putih. Rasanya segar, asin, dan sedikit pedas. Sedangkan di Skandinavia, ikan herring dicampur dengan ikan asap, acar, pate, dan bola daging, menciptakan kombinasi yang kaya rasa. Dengan pasokan ikan herring yang melimpah, tradisi kuliner ini telah menjadi bagian dari warisan budaya di kedua negara tersebut. Kransekage dari Denmark dan Norwegia. Kue berbahan dasar almond berbentuk menara kerucut terdiri dari lapisan cincin donat kecil. Dihias seperti pohon Natal dengan warna ceria, disajikan dengan minuman hangat saat perayaan. Kadang ditambahkan bendera dan ornamen untuk menyambut tahun baru. Kransekage menjadi simbol kekuatan, persatuan, dan harapan malam tahun baru di Denmark dan Norwegia. Oliebollen dari Belanda. Makanan ringan tradisional Belanda menyerupai donat. Terbuat dari adonan yang dicampur dengan kismis, kemudian digoreng dan disajikan dengan taburan gula halus di atasnya. Hidangan ini sering dibeli dari gerobak jalanan bernama Oliebollen Crumbs dan menjadi bagian tradisi tahun baru di Belanda. Banitsa dari Bulgaria. Hidangan tradisional berupa pastry berlapis dengan isian keju putih, yogurt, dan telur. Saat malam tahun baru, banitsa dibuat dengan menyisipkan jimat keberuntungan seperti koin atau cabang pohon dogwood yang melambangkan kesehatan dan umur panjang. Setelah dipanggang, banitsa dipotong sesuai jumlah anggota keluarga dan setiap orang memilih potongan yang diyakini membawa keberuntungan. Momos dari Nepal dan Tibet. Dumpling kukus yang populer di Nepal, Tibet, dan negara sekitarnya seperti Bhutan dan India. Berisi daging, sayuran, atau keju, kemudian dimasak dengan berbagai cara seperti dikukus atau digoreng, dan disajikan dengan saus acar yang pedas atau di dalam kuah sup. Dumpling ini menjadi simbol kebersamaan dan rasa syukur.
Tteokguk dari Korea Selatan. Di Korea Selatan, tradisi Tahun Baru dirayakan dengan makan tteokguk, sup berisi kaldu, rice cake, daging, dan sayuran. Mengkonsumsi tteokguk dipercaya membawa keberuntungan dan menandai bertambahnya usia. Dalam budaya Korea, usia dihitung 1 tahun lebih tua karena usia dihitung sejak dalam kandungan. Kubis di Eropa Timur. Di Eropa Timur, tradisi makan kubis saat Tahun Baru dipercaya membawa keberuntungan finansial, karena warna hijaunya identik dengan uang. Dalam beberapa tradisi, koin dibersihkan dan dimasukkan ke dalam masakan kubis. Orang yang menemukan koin tersebut diyakini akan mendapatkan keberuntungan finansial. Setiap hidangan khas Tahun Baru mencerminkan nilai budaya, harapan, dan kepercayaan masyarakat yang merayakannya. Dari kue berisi koin hingga sup simbol keberuntungan, tradisi kuliner ini memperkaya makna perayaan Tahun Baru di berbagai negara. Dengan mengetahui keunikan masing-masing, kita tidak hanya menikmati rasa, tetapi juga memahami pesan mendalam di balik setiap sajian. Apa hidangan khas Tahun Baru favoritmu?